Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Siang, Bu. Kelompok 4. Kelompok 4, Bu. Iya, Bu. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama warahmatullahi dan wabarakatuh. paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana Ia telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan daring ini. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Rita Novianti SPD MPD. Dan saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nursifa Alfira sebagai moderator dan teman saya Ido Rambi sebagai pembicara pertama dan Tony sebagai pembicara kedua. Adapun hadirnya kami di sini ingin memperkenalkan diskusi kami yang berjudul konsep dasar. Langsung saja pada teman saya pembicara pertama saya persilakan. Berapa ini? Ini pinggir sana. Ini ya, gitu ya. Bisa. Ini aja nanti. Mau. Ya. Terus. Baca. Nah, pakai itu. Kecilin aja. Ini, kecilin aja makanya. Nah, yang mana belum masuk? Konsep dasar kalimat. Satu, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap serta mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Jika dalam bacaan terdapat subjek dan predikat, maka sudah dapat dikatakan sebuah kalimat. Dua, unsur-unsur kalimat. Satu, subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Dua, predikat, yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Tiga, objek, biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Empat, keterangan, terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan terdiri dari keterangan waktu, tempat, dan suasana. 5. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. 3. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Berikut contohnya. Subjek predikat, adik menari.
Subjek sama dengan adik, predikat sama dengan menari. Subjek, predikat, objek. Ibu memasak sayur. Subjeknya sama dengan ibu, predikatnya memasak dan objeknya sayur. Subjek, predikat, pelengkap. Ia sakit demam. Subjeknya sama dengan ia, predikatnya sama dengan sakit dan pelengkapnya sama dengan demam. Subjek, predikat, keterangan. Anak-anak bermain di lapangan. Subjeknya anak-anak, predikatnya bermain, keterangannya di lapangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Intan membeli skincare di toko kosmetik. Subjeknya Intan, predikatnya membeli, objeknya skincare, dan keterangannya toko kosmetik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tony Apriansa. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang disusun oleh satu pola unsur lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat tunggal kalimat tunggal sering disebut kalimat sederhana atau kalimat simpel, yaitu kalimat hanya terdiri dari satu predikat saja atau satu klausa bebas. Contoh kalimat tunggal. 1. Arya, subjek. Bernyanyi, predikat. Adi, subjek. Membeli, predikat. Semangka, objek. Salwa, subjek. Menggosok, predikat. Baju, objek. Dengan rapi, keterangan. 4. Pika mengunjungi rumah Tony kemarin. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih dan memiliki hubungan yang memperjelas kalimatnya. Jadi kalimat majemuk yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek dan predikat. Ada dua jenis kalimat majemuk yang paling umum digunakan yaitu 1. Kalimat majemuk setara sejalan. Kalimat ini memakai konjungsi atau kata hubung lagi pula. Ketika, serta, sementara, ketika. Contoh, klausa 1. Kakak sedang menyiram bunga. Klausa 2. Ayah sedang membaca koran. Kalimat majemuk, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. Kalimat majemuk setara berlawanan. Menggunakan konjungsi tetapi sedangkan melainkan. Contoh, klausa 1. Rika adalah murid SD Pelangi. Klausa 2. Bayu adalah murid SD Harapan. Kalimat majemuk. Rika adalah murid SD Pelangi sedangkan Bayu adalah murid SD Harapan. Empat jenis kalimat menurut fungsinya. A. Kalimat pernyataan. Merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu hal, biasanya berupa informasi atau fakta yang disampaikan ke khalayak luas tanpa berharap respon atau balasan dari pihak khalayak. Kalimat ini juga biasa disebut sebagai kalimat deklaratif. B. Kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, di mana pihak yang ditanya mesti menjawab pertanyaan tersebut. Kalimat ini juga bisa disebut sebagai kalimat interrogatif. C. Kalimat perintah adalah kalimat